Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dengan BP 1911021026, mahasiswi D4 Akuntansi kelas 3B. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang risk and return. Yang pertama, kita akan bahas tentang risiko. Nah, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Nah, dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon yaitu high risk bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Kita lihat pada contoh dalam investasi saham. Volatilitas atau pergerakan naik turun harga saham secara tajam akan membuat peluang untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika harga bergerak ke arah yang berlawanan, maka kerugian yang akan ditanggung sangat besar. Nah, menurut Ricky Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty about future event. Adapun Joel G. Siegel dan J. K. Sim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama, yaitu keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Nah, yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Risiko yang terjadi di perusahaan ada yang dapat dikelola atau diatasi perusahaan, terdapat pula risiko yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan. Nah, risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan ini biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah risiko individual. Nah, risiko individual adalah risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Nah, yang kedua adalah risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga adalah risiko pasar atau market risk, yang yaitu risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian kita masuk pada return. Nah, pengertian return itu sendiri adalah pengembalian di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, menurut R.J. Schoch, return merupakan laba investasi baik melalui bunga ataupun dividen. Selanjutnya ada beberapa pengertian tentang return itu sendiri. Nah, yang pertama adalah return on equity atau imbalan hasil atas ekuitas, merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, yang kedua adalah return of capital atau imbalan hasil atas modal yang merupakan pembiayaan kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbalan hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. Nah, yang ketiga adalah return on investment atau imbalan hasil atas investasi. Ini merupakan yaitu membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Nah, selanjutnya ada return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi, yaitu merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah return realisasi. Itu adalah return yang telah terjadi.
Kemudian ada juga return on net worth atau imbalan hasil atas kekayaan bersih yang artinya pemegang saham yang dapat menentukan imbalan hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Kemudian ada return on sales atau imbalan hasil atas penjualan, yaitu menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan presentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Kemudian ada return ekspektasi, yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Kemudian ada total return atau keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Dan ada return realisasi portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Nah, ada juga return ekspektasi portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pengertian risiko dan tingkat pengembalian. Nah, risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam satu periode akuntansi. Nah, hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian itu adalah, yang pertama adalah mereka bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risikonya. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Ada juga kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan karakteristik dengan risk and return. Menurut Paul, bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi agresif maksimum. Ia akan membeli sebanyak mungkin aset yang menjanjikan hasil tinggi dan menjual sebanyak mungkin aset yang hasilnya lebih rendah. Nah, perilaku inilah yang menciptakan kondisi paritas suku bunga. Adapun karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah takut pada risiko atau risk avoider. Nah, karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Karakter pebisnis yang melakukan tindakan seperti ini disebut dengan safety player. Nah, yang kedua adalah hati-hati pada risiko atau risk indifference. Nah, yaitu karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim disebut sebagai tipe peragu. Yang ketiga adalah suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Nah, karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi yang membuat penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk seeker adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakteristik ini yang paling mendominasi jika dilihat dari kedekatannya pada resiko. Selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe resiko. Yang pertama adalah tipe pure risk atau risiko murni. Suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian itu menimbulkan sebuah kerugian. Nah, resiko ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, resiko aset fisik, resiko karyawan, dan resiko legal. Nah, tipe yang kedua adalah spekulatif risk atau resiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian akan terjadi untung atau rugi. Resiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas, dan resiko operasional. Selanjutnya adalah static risk atau risiko statis, yaitu sifat murni atau spekulatif asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya ketidakpastian terjadinya sambaran petir. Nah,
Selanjutnya adalah tipe dynamic risk atau risiko dinamis, yaitu mungkin sifat murni atau spekulatif timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat, contohnya urbanisasi dan perkembangan teknologi. Kemudian ada juga subjective risk atau risiko subjektif, yaitu berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Selanjutnya adalah objective risk atau risiko objektif, yaitu probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Selanjutnya, kita masuk pada mengelola risiko. Dalam aktivitas yang namanya risiko adalah pasti terjadi atau sulit untuk dihindari. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Nah, dalam mengelola risiko pada dasarnya ada 4 cara. Yang pertama adalah memperkecil risiko tersebut, yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Yang kedua adalah mengalihkan risiko. Dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima ke tempat lain seperti mengasuransikan bisnis guna untuk menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tertentu waktunya. Yang ketiga adalah mengontrol risiko, yaitu dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil, menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Yang keempat adalah pendanaan risiko, yaitu dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan nilai tukar dolar di pasar, maka kebijakan sebuah bank adalah harus memilih dana cadangan dalam bentuk dolar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.